Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hulwah Qurratul Ain dengan NIM 20017047. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai alih kode dan campur kode serta analisisnya dalam video ceramah Ustadz Abdul Somad. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai pembahasan, saya buka dulu dengan bab 1 pendahuluan. Bagian pertama, latar belakang. Dalam berkomunikasi, terkadang orang tidak hanya menggunakan satu bahasa saja, bahkan ada yang mencampurkan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Maka dengan itu, saat melakukan tuturan, orang-orang sering sekali melakukan pergantian kode, baik alih kode maupun campur kode. Alih kode adalah penggunaan variasi bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain, atau karena adanya partisipan lain. Sedangkan campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, dan sapaan menurut Krida Laksana tahun 2001. Adapun sumber data yang ingin saya teliti adalah ceramah Ustadz Abdul Somad yang berjudul Orang Padang Bertanya ke UAS, Tanya Jawab Kajian Subuh Masjid Mujahidin Kota Padang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 3, yaitu apa pengertian alih kode dan campur kode, apa penyebab terjadinya alih kode dan campur kode, dan yang ketiga, bagaimana bentuk alih kode dan campur kode dalam video ceramah Ustadz Abdul Somad yang berjudul Orang Padang Bertanya ke UAS. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian alih kode dan campur kode, yang kedua, menjelaskan penyebab terjadinya alih kode dan campur kode, dan yang ketiga, memaparkan bentuk alih kode dan campur kode dalam video ceramah Ustadz Abdul Somad yang berjudul Orang Padang Bertanya ke UAS. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam pembahasan, saya membahas 4 hal. Yang pertama, pengertian alih kode dan campur kode. Yang kedua, penyebab terjadinya alih kode dan campur kode. Yang ketiga, macam-macam bentuk alih kode dan campur kode. Dan yang keempat, bentuk alih kode dan campur kode dalam video ceramah Ustadz Abdul Somad. Pada poin A atau yang pertama, pengertian alih kode dan campur kode. Alih kode adalah hal yang berkaitan dengan variasi bahasa dan merupakan bagian dari sebuah tuturan bahasa. Berkaitan dengan hal itu, Suwandi pada tahun 2010 berpendapat bahwa alih kode dapat terjadi dalam sebuah percakapan ketika seseorang pembicara menggunakan sebuah bahasa dan mitra bicaranya menjawab dengan bahasa lain. Sedangkan campur kode adalah penggunaan satu bahasa atau lebih dengan memasukkan sedikit bahasa lain tanpa ada yang mengharuskan untuk mencampurkan bahasa itu, dan dilakukan dalam keadaan yang santai. Sesuai dengan penjelasan tersebut, Sandono pada tahun 2012 menjelaskan bahwa campur kode adalah pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Dalam hal ini, penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa tertentu. Pada poin kedua atau B, penyebab terjadinya alih kode dan campur kode. Kair telah mengatakan pada tahun 2010 bahwa penyebab terjadinya alih kode dan campur kode adalah 5. Kelima hal tersebut adalah pembicara atau penutur, pendengar atau lawan tutur, perubahan situasi karena kehadiran orang ketiga, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya, dan perubahan topik pembicaraan. Pada poin C yaitu macam-macam bentuk alih kode dan campur kode. Alih kode dibedakan menjadi 2 macam, yaitu alih kode internal atau intern dan alih kode ekstern. Alih kode intern terjadi antara bahasa daerah dalam satu bahasa nasional atau dalam dialek-dialek dalam satu bahasa daerah, atau antara beberapa ragam dan gaya yang terdapat dalam satu dialek. Sedangkan alih kode ekstern adalah antara bahasa asli dengan bahasa asing. Sedangkan campur kode memiliki beberapa macam.
Sesuai dengan pendapat Suwinto pada tahun 1985, campur kode dibedakan menjadi beberapa macam, yakni 1. Penyisipan unsur yang berwujud kata, 2. Penyisipan unsur yang berwujud frasa, 3. Penyisipan unsur yang berwujud baster, 4. Penyisipan unsur yang berwujud perulangan kata, 5. Penyisipan unsur yang berwujud ungkapan atau idiom, dan yang keenam, penyisipan unsur yang berwujud klausa. Nah, lanjut kepada poin D, yaitu mengenai bentuk alih kode dan campur kode dalam video ceramah Ustadz Abdul Somad yang berjudul Orang Padang Bertanya ke UAS, Tanya Jawab Subuh Masjid Mujahidin Kota Padang. Pada ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad terdapat alih kode, yaitu pada kutipan tuturan, menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah dan orang nan sudah sembahyang di siko. Menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah dan orang nan sudah sembahyang di siko. Nah, alih kode yaitu pada saat Ustadz Abdul Somad berbahasa Indonesia dan beralih menggunakan bahasa Minang, yaitu menyebarlah keikhlasan itu ke dalam hati jamaah, itu termasuk bahasa Indonesia. Lanjut, Ustadz Abdul Somad pun mengalihkan bahasanya ke bahasa Minang, orang nan sudah sembahyang di siko. Pada ceramah Ustadz Abdul Somad juga terdapat campur kode, dan itu pun terbagi menjadi 4. Yang pertama, campur kode antara bahasa Padang, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab, seperti kutipan berikut ini. Mako banyak-banyak sholat sunat, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sholat sunat dan banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kutipan tuturan yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad terdapat bahasa Padang, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Kata mako yang berasal dari bahasa Minang dan dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Banyak-banyak sholat sunat, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak bersolawat sambil masak nasi pagi. Nah, dilanjutkan lagi dengan bahasa Arab seperti bersolawat. Kedua, mengenai campur kode yang terdapat dalam ceramah Ustadz Abdul Somad, yaitu campur kode antara bahasa Padang dan bahasa Indonesia. Terbukti pada kutipan tuturan Ustadz Abdul Somad berikut ini. Namo anak nan padusi Nuwaira. Nuwaira artinya secercah cahaya atau fina hanina. Hanina artinya kerinduan. Namo anak nan padusi Nuwaira. Nuwaira artinya secercah cahaya atau fina hanina. Hanina artinya kerinduan. Nah, dari tuturan Ustadz Abdul Somad tadi terdapat bentuk campur kode, yaitu campur kode pada penyisipan unsur yang berbentuk kata frasa, yaitu kata namo yang dalam bahasa Indonesia berarti nama. Selanjutnya frasa nan padusi berarti yang perempuan. Adapun campur kode yang ketiga yaitu campur kode antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Padang. Seperti kutipan tuturan berikut ini. Siapa sahabat Ustadz yang selalu ikut kemana saja Ustadz dakwah? Itulah nan selalu diupdate fotonya di Instagram tuh. Siapa sahabat Ustadz yang selalu ikut kemana saja Ustadz dakwah? Itulah nan selalu diupdate fotonya di Instagram tuh. Nah, pada tuturan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tersebut terdapat campur kode, yaitu penyisipan unsur yang berbentuk kata, yaitu kata nan yang berasal dari bahasa Minangkabau dan dalam peranan bahasa Indonesia yaitu yang. Selanjutnya kata update yang berasal dari bahasa Inggris dan memiliki peranan dalam bahasa Indonesia yaitu pembaruan. Selanjutnya kata potonyo yang merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Minangkabau yang memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yaitu potonyo. Potonya. Campur kode yang keempat yaitu campur kode antara bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris.
Seperti kutipan tuturan berikut ini, tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini, Vina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Tiba-tiba datang anak yang dirindukan selama ini, Vina Hanina. Masya Allah, so sweet guys. Nah, pada tuturan tersebut terdapat campur kode karena pada tuturan tersebut menggunakan bahasa Arab, Masya Allah, yang dalam bahasa Indonesia berarti apa yang dikehendaki Allah. Selanjutnya ditambah dengan frasa yang berasal dari bahasa Inggris, so sweet guys, yang dalam bahasa Indonesia berarti sangat romantis ya teman-teman. Nah, dari tuturan tersebut Ustadz Abdul Somad telah menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Itulah pembahasan dari saya. Selanjutnya dapat saya simpulkan bahwa dalam berkomunikasi terkadang orang tidak hanya menggunakan satu bahasa saja, bahkan ada yang mencampurkan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Saat melakukan tuturan, orang-orang sering sekali melakukan pergantian kode, baik alih kode maupun campur kode. Alih kode dibedakan menjadi 2 macam, yaitu alih kode intern dan alih kode ekstern. Campur kode memiliki beberapa macam sesuai dengan pendapat Suwito bahwa campur kode dibedakan menjadi beberapa macam. 1. Menyisipkan unsur yang berwujud kata. 2. Menyisipkan unsur yang berwujud frasa. 3. Penyisipan unsur yang berwujud baster. 4. Penyisipan unsur yang berwujud perulangan kata. 5. Penyisipan unsur yang berwujud ungkapan atau idiom. 6. Penyisipan unsur yang berwujud klausa. Video ceramah Ustadz Abdul Somad yang berjudul Orang Padang Bertanya ke UAS, Tanya Jawab Subuh Masjid Mujahidin Kota Padang, terdapat bentuk alih kode dan campur kode. Pada alih kodenya berbentuk intern karena terjadi antara bahasa daerah dalam satu bahasa nasional atau dalam dialek-dialek dalam satu bahasa daerah atau antara beberapa ragam dan gaya yang terdapat dalam satu dialek. Campur kode dalam video ceramah Ustadz Abdul Somad terdiri dari campur kode antara bahasa Padang, bahasa Indonesia, bahasa Arab, campur kode antara bahasa Padang dengan bahasa Indonesia, campur kode antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Padang, dan campur kode antara bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.